Di sini saya hasil download itu sudah selesai teman-teman. Ini dia. Ini adalah saya hasil download. Bisa langsung klik buka pada dia. Sampai kira saya foya lagi. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tips tentang bagaimana cara untuk membuat thumbnail yang menarik tapi bisa mendapatkan penonton yang banyak teman-teman. Nah teman-teman sekalian, video ini saya khususkan buat teman-teman sekalian yang berada di wilayah Maluku Utara yang masih baru untuk memulai konten YouTube dan masih belum paham tentang bagaimana cara membuat thumbnail. Yang jelasnya untuk pengeditan thumbnail itu yang kalau misalkan kita samakan dengan kreator-kreator yang lain untuk membuat thumbnail itu yang jelasnya orang itu harus membutuhkan aplikasi yang jelasnya bisa saja Photoshop, bisa saja kalau misalkan pengguna Android itu misalnya di Pixelab. Tapi kalau di sini saya menggunakan laptop ya teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan satu browser saja bisa langsung membuat thumbnail tadi teman-teman. Jadi tanpa harus menggunakan aplikasi yang lain, saya cuma pakai satu browser saja untuk pembuatan thumbnail tadi. Yang jelasnya itu di website ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih belum tahu tentang apa itu thumbnail, yang jelasnya thumbnail itu adalah, kalau misalkan kita sederhanakan dia bahasa, thumbnail itu adalah gambaran singkat tentang isi video sebelum orang itu menonton video teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman perjalanan di internet, kalau misalkan sedang membuka situs YouTube, teman-teman pasti akan disuguhkan dengan yang namanya gambar-gambar tadi teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengklik video yang ada di YouTube, teman-teman akan diperlihatkan tentang gambar-gambar yang ada di beranda atau beranda YouTube tadi teman-teman. Biasanya itu seperti ini teman. Tong langsung saja untuk dia tips pembuatan. Di sini sebelum saya lanjut pada tips pembuatannya, saya mau kasih tunjukkan dulu tentang yang namanya thumbnail itu seperti apa sebenarnya. Nah, kalau misalkan tong buka pertama kali untuk buka YouTube, teman-teman bisa langsung lihat di sini ada gambar-gambar yang muncul teman-teman. Sebelum tong klik video yang ada di YouTube ini, tong harus melihat dulu yang namanya thumbnail tadi nih teman-teman. Jadi thumbnail itu adalah gambar yang paling pertama muncul sebelum orang itu menonton video teman-teman. Jadi ini DP nama thumbnail. Jadi sebelum teman-teman mengupload video ke YouTube, saya sarankan buat teman-teman untuk mempersiapkan yang namanya thumbnail tadi teman-teman, karena thumbnail itu sangat penting agar supaya tompe video yang ada ataupun tompe video yang tong so upload bisa orang langsung klik pada dia karena merasa penasaran dengan thumbnail tadi teman-teman. Jadi di sini ada juga teman-teman bisa lihat ada thumbnail yang ada tulisannya. Di sini ada tulisannya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih saja untuk cara pembuatannya. Di sini kita langsung saja untuk tips pembuatannya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan satu website ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ketikkan saja sesuai dengan yang ada di sini, pixlr.com. Ya ini ya teman-teman, di sini saya pakai website ini pixlr.com ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ketik enter saja untuk masuk pada berandanya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pilih saja, kalau misalkan saya biasanya sebenarnya ini banyak ya. Banyak dia fitur-fitur untuk penghapusan latar belakang. Kalau misalkan saya pilihnya di sini di pixlr.com teman-teman untuk pengeditan dari thumbnail tadi. Thumbnail tadi. Pilih saja Pixlr X. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini adalah ini saya project ya teman-teman, sebagai project yang saya sering-sering buat. Nah, kalau misalkan teman-teman baru masuk di sini, teman-teman langsung saja buka gambar teman-teman. Nah, buka gambar yang mana nih teman-teman? Gambar yang teman-teman simpan ataupun persiapkan untuk dijadikan sebagai thumbnail tadi teman-teman. Jadi sebelum penguploadan itu saya sarankan buat teman-teman untuk menyiapkan gambar yang menarik untuk dijadikan sebagai thumbnail agar supaya itu bisa mendatangkan penonton yang banyak ya teman-teman. Jadi di sini saya mempersiapkan salah satu gambar yang sesuai dengan saya video ya teman-teman. Di sini saya contohkan yang ini teman-teman. Saya langsung pilih saja untuk dijadikan sebagai bahan percobaan ini. Saya klik open untuk saya buka pada dia. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya gambar ini sudah menarik ya. Artinya so bagus ini teman-teman. Tapi kalau misalkan menurut saya ini akan lebih menarik lagi ketika orang itu tambahkan DP tulisan. Nah, untuk apa tuh tambahkan DP tulisan? Agar orang itu bisa langsung sedikit mengerti tentang apa tujuan daripada tonton video yang ada nih, yang ada di YouTube ini. Jadi orang itu akan langsung mengklik
ataupun merasa penasaran dengan thumbnail yang tong suguhkan di dorang. Nah, tulisan itu bisa saja terdiri dari beberapa kalimat, yang jelasnya jangan terlalu panjang ya teman-teman. Yang jelasnya itu pilihlah suku kata yang bisa mewakili isi video yang teman-teman punya. Contohnya di sini kalau misalkan saya biasanya di sini langsung teman-teman pilih saja ya. Di sini ada ikon huruf T sini. Ini adalah untuk menambahkan teks ya atau tulisan. Di sini langsung teman-teman pilih tambahkan teks baru. Nah, di sini teman-teman. Di sini untuk jenis tulisannya teman-teman bisa scroll bagian sini. Di sini ada di sini ya teman-teman. Di sini DP jenis tulisan itu banyak sekali teman-teman. Teman-teman langsung pilih saja. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman DP jenis font atau DP jenis tulisan itu. Kalau misalkan teman-teman mau pilih yang ini juga boleh, yang ini juga boleh. Biasanya saya pakai yang ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kesukaan yang mana, teman-teman pakai yang itu saja. Nah, oke, untuk tulisannya saya pilih yang ini. Terus orang juga bisa atur DP warna di sini. Orang bisa klik icon yang ini, terus orang bisa atur bagian sini teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah warna yang akan muncul di bagian dalam ya teman-teman. Tapi orang juga bisa atur DP ukuran bagian bawah sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini saya tambahkan dulu ya DP kalimat ataupun DP penjelasan. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Daerah. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman isi konten itu tentang vlog, berarti DP subtopik itu adalah tentang vlog ya, artinya yang bisa menjelaskan tentang isi daripada vlognya teman-teman dalam video itu seperti apa. Kalau misalkan saya punya itu contohnya seperti ini, karena saya pilih lagu itu adalah lagu kasida yang berada di daerah Maluku Utara. Jelasnya sudah tahu tentang yang namanya lagu kasida itu kayak bagaimana. Nah, ini sebagai contoh saja, saya jadikan sebagai tulisan yang akan nantinya muncul di thumbnail video ya teman-teman. Di sini orang juga bisa taruh DP garis luar itu seperti apa. Di sini tuh bisa pilih yang ini, garis luar ini. DP warna itu tuh bisa tentukan lagi teman-teman. Di sini tuh tentukan DP warna itu sesuka hati ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan DP warna yang kayak begini, yang jelasnya orang harus hati-hati ya teman-teman. Kalau misalkan taruh DP warna tulisan itu agar supaya orang itu jangan jengkel teman-teman. Jadi orang itu kayak macam harus memprediksi orang ini pemau, artinya penonton pemau, supaya dong bisa klik tompe video tanpa harus dorang rasa kayak jengkel begitu. Jadi tong langsung pilih saja DP warna yang bisa menyesuaikan ya. Artinya tong bisa sesuaikan dengan orang pilihan. Nah, contohnya saya pilih yang ini saya teman-teman, karena ini kayak macam dia cantik kah. Kasida daerah Maluku Utara. Nah, untuk teksnya ini yang jelasnya sudah cukup untuk membuat orang itu penasaran ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk ditambahkan juga boleh teman-teman, seperti halnya yang sering saya lakukan, yang sering saya buat itu. Di sini saya kayak macam tambah dari bumbu-bumbu sedikit, kayak versi slow kah, versi slow. Nah, di sini saya pilih DP warna dulu. Jadi di sini simpel sekali teman-teman, sederhana saja, orang sudah bisa langsung buat yang namanya thumbnail. Yang bisa juga kalau misalkan untuk mau bersaing dengan youtuber yang pasar boleh, padahal tuh cuma pakai satu website saja tanpa pakai Photoshop. Jadi di sini orang bisa tambahkan kata seperti ini, terserah dari teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu punya seperti saya, berarti ikuti saja langkah-langkah yang sudah saya buat ini. Di sini saya taruh, sengaja saya taruh begini supaya bisa mengajak penonton untuk klik saya video. Tapi sebelum itu saya taruh DP judul dulu tentang lagu kasida ini. DP judul ini apa ini? Contohnya kayak begini teman-teman. Ini DP contoh saja. Sebentar saya setting DP penulisan ini dulu. Saya langsung taruh garis luar saja. Nah, di sini saya akan mau ganti DP
mikrofon ini supaya dia terlihat agak beda sedikit, pakai youtuber yang top itu teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai website ini tolong sama dengan youtuber yang top teman-teman. Nah, saya pilih yang ini teman-teman. Contohnya saya pilih yang ini saja. Ini sebagai contoh saja, kalau misalkan teman-teman fans dan pesuka itu kayak bagaimana ya, teman-teman pakai itu saja sesuai dengan teman-teman pesuka. Tapi yang jelasnya yang saya sarankan tadi harus sesuaikan dengan kemauannya para penonton, karena penonton ini dong mau tuh banyak terlalu. Dong nonton sudah baru tersubscribe lagi, aduh pelanggaran dorang. Jadi seperti ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya sama dengan saya, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman, ini sudah jadi thumbnail teman-teman, dan ukurannya sesuai dengan yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya karena saya gunakan yang namanya aplikasi Filmora untuk pengeditan video, jadi sini langsung saya screenshot saja DP tampilan mentah dari saya di video itu. Saya screenshot saja langsung DP tampilan itu muncul seperti ini. Ini fitur, saya pakai fitur 16:9 teman-teman. Nah, bagi apa saya pakai 16:9? Karena 16:9 ini adalah salah satu ukuran yang memang ditetapkan untuk setiap tampilan gambar yang akan nanti tampil di video, baik itu di desktop maupun di Android, itu dia akan terpotong teman-teman. Jadi untuk 16:9 itu saya rasa paling bagus sudah untuk teman-teman pakai dan dijadikan sebagai thumbnail tadi teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah selesai seperti ini, tinggal teman-teman download saja teman-teman. Sini tinggal teman-teman download pada dia saja kalau misalkan sudah jadi. Nah, download seperti apa? Downloadnya itu tinggal teman-teman klik simpan sini saja teman-teman. Unduh. Ini kalau misalkan memang DP gambar itu bagus ya. Kalau misalkan DP gambar itu bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk mau tambah dia efek-efek juga di sini banyak teman-teman, sesuai dengan DP fitur yang dong sediakan ini. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan teman-teman kesukaan saja, kayak begini. Di sini tuh bisa tarik ke dia. Nah, kayak begini ini kan sudah berubah DP warna. Artinya tuh merubah DP kejenuhan warna itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan keinginannya teman-teman saja. Kalau misalkan di sini saya seperti ini saja, cukup ya teman-teman. Di sini saya hasil download itu sudah selesai teman-teman. Ini dia. Ini adalah saya hasil download. Bisa langsung klik buka pada dia. Sampai mikir saya foya lagi. Nah, ini sudah jadi thumbnail teman-teman. Dan ini kalau misalkan upload pada dia di YouTube ataupun pasang pada dia di video, ini tuh dia akan terpotong. Jadi orang langsung bisa dapat tahu, ini kasih daerah Maluku Utara, kasih mama terbaru, baru DP versi slow lagi. Coba klik pada dia. Nah, jadi isi dari video itu artinya sebagian kecilnya itu sudah terjelaskan. Bahwasanya, DP video ini tentang video kasih mama. Iya, kasih mama, DP versi slow. Saya baru dengar ini versi slow ini kayak bagaimana. Coba saya klik pada dia dulu. Nah, ini yang menjadi penentuan orang untuk dijadikan sebagai panutan. Bahwasanya orang dapat penonton yang banyak itu karena dari thumbnail ini teman-teman. Jadi saya mengklaim bahwa thumbnail itu sangat penting ya teman-teman. Saya secara pribadi saja menganggap bahwa thumbnail ini adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi penonton itu untuk langsung klik tombol video, karena berdasarkan dengan tampilan yang tadi teman-teman. Ini tampilan yang menarik dan kemudian sudah bisa langsung untuk menjelaskan isi daripada tombol video itu kayak bagaimana. Nah, jadi hanya seperti itu saja video yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian. Jelasnya kalau misalkan teman-teman untuk melihat tips-tips yang lain silahkan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ini saya pakai versinya saya saja, karena memang saya berasal dari Maluku Utara, jadi saya logat saja, logat Maluku Utara teman-teman. Ini sengaja saya pakai bahasa seperti ini ataupun saya pakai logat kayak begini supaya teman-teman itu mungkin bisa lebih memahami apa yang akan saya mau sampaikan. Lebih dan kurangnya saya hanya bisa memohon maaf saja karena saya juga masih pemula untuk memulai konten di YouTube ini. Yang jelasnya mari tong sama-sama saling support, saling mendukung untuk terus berkarya di YouTube. Dan buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Subscribe itu penting sekali teman-teman. Kalau misalkan orang tidak bikin video, ngun itu akan tidak nonton. Tapi kalau misalkan orang sudah bikin video, pasti akan ngun nonton tuh. Jadi kalau misalkan mau itu dia terbaik kah, yang jelasnya subscribe sudah, karena subscribe gratis kok. Yang jelasnya nguni sudah dukung pada dia. Mau dia itu terbaik, kalau misalkan nguni sudah dukung untuk yang kali ini untuk dia terbaik, tapi kalau misalkan nguni sudah dukung dengan cara subscribe, mudah-mudahan kesana itu pasti akan dia belajar.
saya masih bikin bye-bye sudah satu video nih. Kalau bila perlu tuh komentar dia di isi video itu, bayangin video ini sebenarnya terbagus karena coba bikin pada dia begini. Nah begitu, ini terada mau diklik ke sana mau lewat sedikit deh, sudah pergi ke sana tanpa subscribe lagi. Nah ini yang menjadi permasalahan buat orang, karena orang itu kayak rasa gengsi begitu. Tapi coba orang sama-sama saling mendukung seperti hanya youtuber yang di Jawa tuh dong sukses karena yang jelasnya dong saling support, artinya dong saling membantu untuk mengembangkan dong pe anak bangsa ataupun dong pe anak daerah. Nah jadi lewat video ini saya sampaikan buat teman-teman sekalian yang masih baru untuk memulai YouTube, jangan pernah malu-malu untuk menatap kamera, karena yang jelasnya kamera itu nanti dia akan menghasilkan pundi-pundi rupiah kalau misalkan teman-teman terus tekuni yang namanya per-YouTubean teman-teman. Karena ini saya punya pengalaman, jadi saya juga ingin bagikan kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian itu bisa lanjut berkarya dan tanpa harus patah semangat dan dengar orang pe gengsi sana sini, orang pe isu sana sini. Lebih baik bikin konten YouTube supaya orang bisa nonton, dan kalau misalkan teman-teman sudah monetisasi, teman-teman bisa dapat penghasilan dari YouTube. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys.